Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PAUD yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat game mangkok menangkap buah apel disertai dengan opening. Oke, langkah yang pertama, silakan buka aplikasi atau web Scratch, kemudian kita hapus untuk sprite kucing ini. Nah, kita tambahkan sprite baru, misalnya sprite orang ini ya, Abi. Oke, kemudian kita akan membuat sprite ini berbicara dengan teks, maka di looks kita bisa tambahkan yang mengatakan halo ya, namaku Abi misalnya. Kemudian kita bisa menambahkan teks lagi, selamat datang di program pertamaku, misalnya seperti ini. Kita pilih eventnya when green flag click ya. Kemudian kita akan membuat si Abi ini bertanya nama dari si pengguna. Kita bisa memilih sensing ya, as bertanya ya, bertanya siapa nama kamu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan looks lagi, misalnya kita sapa hai, ini cukup 1 detik ya, tidak terlalu lama. Kemudian kita buat tampilan lagi say. Nah, di sini adalah jawaban dari si pengguna, maka kita akan memberikan jawabannya dengan memilih answer ya, answer di sensing ya, ini answernya, jadi jawabannya diketikkan oleh si pengguna. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi, silakan klik tombol untuk masuk ke permainan ya, bisa seperti ini. Oke, bisa kita cek kerjaannya ketika kita pilih klik green flag ya, halo namaku Abi, selamat datang di program pertamaku, siapa nama kamu. Saya isi dengan nama Didi. Oke, hai Didi, silakan klik tombol untuk masuk ke permainan ya. Ini mungkin kurang panjang ya, 3 detik karena teksnya panjang. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tombol, bisa klik sprite yang kedua, kita bisa pilih di search yaitu button ya, button misalnya kita pilih button 2 ini. Oke, mungkin ukurannya terlalu besar, kita kecilkan misalnya jadi 80 ya. Tombol ini bagusnya ada teksnya, maka kita bisa masuk ke custom, kita tambahkan teks, misalnya kita isi teks mulai ya, mulai. Oke, ini tombol yang pertama berwarna biru, tombol yang kedua sama ya, di copy di paste, jadi ada mulai, ada warna biru dan warna oranye. Selanjutnya kita ke tombol kode untuk
tombolnya. Nah, tombol ini ketika nanti disorot atau didekati mouse, maka dia akan berubah warna. Ketika diklik, maka dia akan berpindah background. Maka untuk membuat perubahan warnanya terlebih dahulu, nah, kita pilih event, kemudian sini kita kontrolnya berarti if, ya, jika tombol ini disentuh, if touching mouse pointer, maka dia akan berubah tampilan. Deluxe, switch custom to, switch custom to button B. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah ketika dia dijauhi oleh kursor, maka dia harus kembali ke warna semula. Nah, berarti di sini harus kita tambahkan sensing lagi, yaitu distance to mouse pointer. Ketika dijauhi mouse pointer, dia kembali ke warna asal. Nah, kita pilih distance to mouse pointer, kita klik, ya, maka hasilnya, ya, ketika didekati dia berubah warna, ketika dijauhkan dia kembali ke warna asal. Ya, kita pindahkan aja di sini. Ya, biasanya seperti ini, didekati berubah, dijauhi berubah lagi. Ya, nah, jadi ini untuk membuat perubahan warna pada tombol ketika didekati atau disentuh oleh mouse. Nah, selanjutnya adalah ketika tombol ini diklik, ya, maka dia harus berubah background. Kita di sini, ya. Dia harus berubah background. Kita bisa atur terlebih dahulu background untuk yang pertama ini. Kita bisa milih yang misalnya blue sky. Oke, nah seperti ini background pertama. Kemudian kita buat background kedua ketika nanti diklik. Misalnya saya pilih yang blue sky 2, ya. Untuk mengganti yang pertama, diklik backgroundnya, dan kita pilih backdrop, ya. Di custom ini kita pilih yang blue sky, ya. Oke, jadi ini kondisi awalnya dengan background polos warna biru, ya. Aplikasinya akan mengeluarkan teks, ya, kemudian bisa menginputkan nama. Oke, kemudian ketika diklik tombolnya, dia nanti akan berubah background. Klik akan berubah background. Maka pada button ini kita bisa tambahkan lagi when click, ya. Berarti kita pilih event, ya, when this sprite click, ya. Jadi ketika sprite, ya, atau tombol ini diklik, apa yang akan terjadi? Kita pilih look switch to backdrop. Nah, switch to backdrop blue sky 2, ya. Coba kita lihat. Oke, bertanya, kemudian kita bisa taruh jawaban. Oke, nah ketika dia diklik harusnya berubah. Oh, ini kita nama backdropnya harus kita ubah biar tidak keliru, ya, di backdrop ini. Nah, ini kasih nama polos, misalnya ini polos, ini blue sky.
kita pilih yang polos dulu. Kita coba jalankan ya. Halo, namaku Abi, selamat datang di program pertamaku. Siapa nama kamu? Yui misalnya. Oke, mulai. Hai Yui, silahkan klik tombol untuk masuk, klik. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, switch backdrop to blue sky ya. Nah, ini akan berubah. Aku Abi, selamat datang di program pertamaku ini. Oke, hai Yui, silakan klik tombol untuk masuk ke permainan ya, klik. Nah, maka akan berubah. Nah, di sini harusnya orang dan tombolnya hilang ya. Maka kita setting agar orangnya hilang karena sudah berubah background. Maka di orang ini kita bisa tambahkan kode lagi, yaitu event when backdrop switch to blue sky. Jadi ketika dia ganti backdrop, maka orangnya akan hilang, looks hide ya. Begitu juga di tombol ya. Jadi tombol sama, ketika backgroundnya berubah, tombolnya hilang. Di si orang juga sama, even when backdrop switch to blue sky, orangnya, looksnya dia akan hilang ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita kembalikan dulu ke backdrop yang awal ya. Halo, nama Abi, selamat datang di program pertamaku. Siapa nama kamu? Yui. Oke, hai Yui, silakan klik tombol untuk masuk ke permainan ya, klik. Harusnya orang dan tombolnya menghilang ya. Sudah berhasil, orangnya sudah menghilang. Nah, tapi ketika kita memulai permainan lagi, dia backdropnya langsung ke backdrop yang kedua ya. Harusnya di sini adalah backdrop yang pertama. Maka di gambar orang ini, di bagian pertama, kita harus membuat backdropnya di set yang polos ya. Berarti kita pilih switch backdrop to di bagian atas ini ke yang polos, dan orangnya nggak muncul, hilang. Berarti orangnya harus kita munculkan dari awal ya, look show ya. Kemudian di buttonnya ya juga sama, button kondisi awalnya dia harus muncul, berarti dia kita buat show. Nah, jadi kalau kita jalankan, dia muncul ya. Apa nama kamu? Yui. Oke, kemudian mulai Yui, silakan klik tombol mulai, klik. Nah, jadi langsung berubah ke backdrop yang kedua. Ketika kita mulai lagi, stop, mulai lagi, dia dari awal lagi, polos lagi. Jadi kalau kita lihat ya, di orangnya, ketika bendera hijau diklik, orangnya pertama harus kelihatan, kemudian backdrop yang digunakan adalah yang polos, kemudian dia menjelaskan siapa dirinya, bertanya, dan seterusnya. Dan ketika backdropnya berubah, orang ini akan menghilang. Begitu juga pada tombol mulai ini, ketika diklik, dia pertama kalinya harus muncul, kemudian ketika
mouse-nya mendekat, dia akan berubah warna ya. Ketika tombolnya diklik, backdropnya berubah ketika yang dua. Kemudian ketika backdropnya berubah, dia akan menghilang ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, bertanya, pengguna memasukkan nama, centang, hai, disebutkan namanya ya, silahkan klik tombol, mulai hilang semua, backdropnya berubah ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat permainannya di sini ya. Untuk permainan kita bisa tambahkan sprite baru, kita bisa tambahkan ball atau mangkok ya. Oke, nah mangkok ini akan kita letakkan di posisi awal di bawah. Ini kondisi awal mangkok. Kemudian mangkok ini akan digerakkan menggunakan tombol pada keyboard. Jadi di sini kita pilih event, ketika bendera hijau diklik, kontrolnya forever ya. Kemudian kita pilih if ya, ini perintahnya ketika sensing key press ya, key ini key. Nah, spasinya kita ubah. Yang akan kita gunakan adalah tombol panah ke kanan, right arrow. Nah, ditekan maka dia akan berpindah, move dan step seperti itu. Oke, kita masukkan, kemudian kita tambahkan lagi hal yang sama, if ketika day, spasinya kita ubah, left arrow, ketika tombol panah kiri ditekan maka dia akan berpindah ke kiri. Nah, karena ke kiri maka kita isi dengan minus. Kemudian kita masukkan. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Nah, ini mangkoknya sudah kelihatan kondisi awal di sini. Maka kita harus hilangkan mangkoknya ya. Harus kita hilangkan dulu mangkoknya. Tadi di sini when green flag click ya, dia mangkoknya harusnya tidak kelihatan terlebih dahulu. Looks hide. Nah, kemudian dia kan tidak muncul. Ini oke, tombol, oh ini enggak muncul. Maka ketika backdrop berubah, kita tambahkan agar dia muncul di event when backdrop switch to blue sky, dia muncul. So ya, kita lihat Yuli. Oke, mulai. Nah, ini kok mangkoknya tidak kelihatan karena ketika diklik ya dia menghilang terlebih dahulu. Ketika backdropnya berubah dia baru muncul. Nah, kita klik mulai ya, mangkoknya muncul. Nah, tadi kita
beri perintah ketika tombol panah kanan ditekan maka dia bergeser 10, ketika tombol kiri ditekan dia bergeser -10. Nah, ini sudah jalan. Selanjutnya kita tambahkan spread, yaitu spread buah apel ya, tambahkan apel. Nah, ini terlalu besar, kita ubah ukurannya, kita buat 50. Oke, kita taruh dia di atas ya, X nya 0 misalnya, Y nya 159. Nah, ini sama ya dengan ball tadi, jadi ketika kondisi awal dia harus hilang dulu karena di depan ada api yang sedang memperkenalkan diri, maka bisa kita gunakan ini. Ketika bendera hijau diklik dia hilang, ketika backdrop berubah dia itu baru akan muncul ya. Boleh menggunakan seperti ini atau boleh dengan kode yang berbeda, misalnya ini ketika when, langsung saja when backdrop switch to blue sky, dia muncul look so. Ketika berubah backdrop dia baru muncul. Ketika kondisi awal, ketika bendera hijau diklik dia hilang, tidak kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita menghendaki posisi apel di sebelah atas. Ketika berubah backdrop dia posisinya langsung di atas ini, maka kita pilih yang motion, go to X 0159 ini ya, sesuai. Kita masukkan saja, muncul pertama kali dia langsung di atas. Kita akan membuat apelnya ini bergerak turun. Kita bisa menggunakan event ya, forever. Nah, biar dia turun ke bawah maka kita pilih motion, pilihannya turun, berarti change by Y ya, berarti dia akan turun, change by Y. Nah, ini tuh kalau ini naik karena akan turun maka kita kasih negatif. Change by Y artinya dia akan turun ke bawah. Oh, ini kita masukkan dulu, maaf ya. Nah, dia sudah turun, apelnya sudah bergerak turun. Nah, apel ini jika dia menyentuh ball maka dia akan menghilang. Jadi kita tambahkan if touching ball, jika menyentuh makok maka dia akan menghilang, look hide. Nah, kemudian setelah sampai bawah dia akan kembali lagi ke atas ya, maka dia harus muncul lagi, harus show. Nah, show nya berarti kembali ke posisi awal di atas, go to X sini ya. Oke, peletakannya di sini ya. Jadi setelah dia menghilang dia akan kembali lagi muncul di atas ya. Coba kita lihat, kita mulai tombol klik ya. Nah, dia akan ketika mengenai makok dia akan menghilang. Setelah itu dia akan kembali lagi muncul, posisinya di atas. Nah, tapi yang kita kehendaki adalah dia acak ya, di atasnya tidak di tengah terus. Nah, maka posisi X nya ini ya, posisi X nya harus kita setting ya, dimana posisi X nya harus random. Ini maka kita pilih operation pick random. Nah, di sini kita masukkan nilai nolnya ini
mulai dari ke kiri, misalnya minus 180, ke kanan positif 180. 180. Nah, oke. Nah, dia bergeraknya acak. Kalau geraknya terlalu lama, terlalu cepat, kita bisa ubah menjadi 5. Kemudian kita akan menambahkan nilai, dimana ketika mangkok berhasil menangkap apel, maka akan memperoleh skor. Maka di sini kita bisa menambahkan variabel. Ya, nama variabelnya adalah make variable, kita kasih nama skor. Skor. Nah, skor ini ketika apel ini tersentuh oleh mangkok, ya. Jadi kita tambahkan pada sprite apel. Di sini kita tambahkan change skor, ya, di sini touching ball. Setelah dia menyentuh bola, skor ini dia akan bertambah 1. Kita coba, kita lihat. Skornya sudah muncul dari awal. Kita klik OK. Kita lihat kalau sudah bertambah, oke ya. Bertambah. Nah, ketika gagal, ya. Ketika kita mulai dari awal, ternyata skornya masih ada, maka harus kita, ketika memulai ulang, skornya harus kembali ke 0. Maka kita buat set skor. Set skor dia posisinya adalah 0. Jadi ketika orang main pertama kali, dia posisinya 0. Oh, berarti skornya ini set skornya kita taruh di sini. Oke. Kita ulangi. Nah, jadi mulai dari 0. Kita ulangi, kita cek hasilnya. Ya, halo, namaku Abi. Siapa nama kamu? Ini. Oke, mulai. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika tidak menyentuh, maka harusnya game over. Maka kita bisa membuat game over, yaitu ketika apel menyentuh dasar ini, ya, atau kita sebutnya tembok atau edge, dia akan berubah backdrop. Kita tambahkan backdrop yang ketiga, yaitu untuk game over. Misalnya kita buat ini yang masalah, kita lihat backdropnya. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, kita tambahkan teks game over. Kita ubah teksnya menjadi warna putih, ya. Oke. Selanjutnya di menu apel ini, ketika if, ya, control if apel sense menyentuh edge, touching edge ini, ya, dasar atau tembok, ini namanya edge, maka dia akan berubah background. Look, switch to backdrop. Nah, switch to backdrop tadi namanya apa ini? Kita boleh memberikan nama untuk backdropnya ini over, misalnya, ya, game over. Oke, kondisi awalnya backdropnya harusnya ini, ya. Nah,
drop over ya. Oh, ini dulu dimasukkan ya, dimasukkan ini dulu ya. Oke, ya, kita lihat hasilnya. Oke, Yui akan masuk mulai ya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian mengenai tembok. Nah, game over. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.